Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi ilmu tentang bagaimana supaya pohon anggur itu berbuah atau bagaimana caranya membuahkan pohon anggur. Nah, baik teman-teman, cara membuahkan pohon anggur, sebelumnya kita harus mengenal dulu 3 jenis batang pada pohon anggur. Nah, batang pertama di pohon anggur itu ada yang disebut dengan batang primer. Ya, ini. Mana batang primer ini? Batang yang dari bawah, dari tanah, gitu ya. Nah, seperti ini, dari media tanam, baik itu planter bag atau langsung dari tanah, ke atas, menuju titik yang akan dibengkokkan. Nah, ini namanya batang primer ya, batang primer. Nah, ketika sudah mencapai titik mau dibengkokkan, nah ini kita bengkokkan ke sini ya, bengkokkan. Nah, ini namanya adalah batang sekunder ya. Dari belokan ini ya, dari belokan ini, nah, terus ini namanya batang sekunder, batang sekunder. Nah, di sini di batang sekunder pada muncul tunas air. Mana tunas air? Nah, ini tunas air namanya ya, tunas air. Ini tunas air, ini tunas air. Nah, itu batang sekunder. Nah, batang sekunder gitu ya, kita bisa targetkan 1,5 meter atau 2 meter, tergantung media tanam yang kita pakai, baik itu planter bag atau pot ataupun langsung di tanah ya. Semakin gede potnya, semakin gede media tanamnya, semakin bisa kita memanjangkan batang sekundernya, seperti itu. Nah, ini di sini saya memakai planter bag 150 liter. Saya akan buat ini konsepannya 1,5 meter batang sekunder dari belokan terus menuju tengah. Nah, ini namanya batang sekunder. Batang sekunder. Nah, ini sudah mencapai 2 meter. Nah, sudah mencapai 2 meter, melebihi target. Nah, bagaimana ini supaya kita bisa buahkan? Nah, kita bisa buahkan yang ketiga, pohon anggur itu bisa berbuah daripada tunas air. Nah, namanya tersier. Ini kalau lagi kecil dinamakan tunas air. Ketika kita pelihara nih tunas air ini, nanti bisa dibelokkan di sini. Nah, bisa dibelokkan. Nanti namanya itu tersier. Tersier. Seperti itu ya. Nah, supaya tersier ini panjang ya, panjang, bagus dan cepat membentuk tersier menjadi tersiernya, maka caranya adalah kita harus pangkas gitu. Di pucuknya nih, pucuknya harus kita potong ya, Excel brick namanya kerennya itu. Kita pangkas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya potong nih. Nah, ini dipotong. Nah, dipotong ya. Ini tujuannya apa dipotong seperti ini? Supaya nanti tunas air yang tumbuh di batang sekunder ini bisa bagus ya, bisa membentuk cabang tersier dengan besar, mempunyai batang besar. Kenapa? Karena nanti pupuk atau nutrisi yang disiramkan gitu ke media tanam nanti diserap oleh akar-akar dan dibagikan ke cabang tersier yang baru tumbuh ini, yang sedang menjadi tunas air. Nanti nutrisi diserap oleh akar, dibagikan ke
cabang tersier. Nah, seperti itu. Nah, panjangnya berapa untuk batang tersiernya? Cabang tersiernya itu saya bentuk 130 cm. Dalam satu jajar ini saya bentuk menjadi 8 ya, 8 kanan. Ini 8 kanan ya, 8 kanan, 8 kiri. Jadi 16 tersier. Itu ya. Nanti dalam satu tersier itu menghasilkan 2 dompol atau dibuat 2 dompol saja. 2 dompol kali 16 jadi 32 dompol per pohon. Insya Allah mudah-mudahan bagus ya. Tapi itu sudah banyak yang mempraktekkan seperti itu. Nah, seperti itu. Karena nanti kita bisa buahkan dari cabang tersier tersebut. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, bagi yang baru tanam pohon anggur gitu ya, ada batang primer gitu ya, naik ke atas, terus yang di atas ini dari belokan namanya sekunder. Nah, tunas air yang muncul ini harus dijadikan tersier. Itu apa gunanya tersier? Gunanya itu adalah untuk membuahkan atau menghasilkan buah anggurnya. Bagaimana caranya? Caranya nanti di video selanjutnya harus dipangkas atau di pruning. Nah, nanti aturan pruning ada lagi tergantung jenis bibit anggur tersebut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru nanam anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.